Hai, welcome back di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini saya mau membahas 15 saham yang udah di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa request-nya itu di grup Telegram ya, bukan di YouTube. Karena ada urutannya dan tempatnya memang terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. Bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan bergabung dulu. Linknya udah saya share di deskripsi di bawah ya. Jadi tinggal diklik aja lalu langsung join. Jangan lupa untuk follow juga media sosialnya Wisdom and Invest di Instagram karena kita nanti di bulan kemerdekaan ini ada banyak promo-promo menarik. Jadi jangan lupa ya di-follow dulu, barangkali teman-teman tertarik dengan promo-promo menariknya untuk menggunakan tools dari Wisdom and Invest. Oke, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu ya. Jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang merasa kurang cocok, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung aja ke Telegram karena seluruh analisanya tools dari Wisdom and Invest ini aksesnya melalui Telegram. Jadi bisa lewat mana aja ya, yang penting ada Telegramnya. Kalau misalnya teman-teman buka dari handphone ataupun buka dari laptop itu udah bisa diakses. Dan tools ini hanya bisa didapatkan di Wisdom and Invest, bukan di mana-mana, oke? Saya mau jawabin ini dulu ya, kemarin ada yang sempat komen. Jadi thank you nih Pak Setiawan dengan sangat nih ya, thank you bermacam-macam pilihan unggulan, pilihan win. Thank you banget Pak Setiawan. Semoga Pak Setiawan, semoga video ini bermanfaat untuk Bapak dan teman-teman yang lain juga. Semoga bisa cuan dan selalu sehat-sehat. Lalu untuk nih dengan akunnya Leo Sierra ya, saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu. Kita ada promonya di bulan Agustus ini. Nah, makanya jangan lupa follow Instagram dan Telegramnya Wisdom and Invest, karena nanti kita akan post promonya di sana ya. Lalu untuk Pak Widi, nggak jelas analisanya, bukannya jelasin masuk dan target, harganya entah muter kemana, jelasin tools. Oke, gini Pak Widi, mungkin Bapak Widinya ini nggak dengerin sampai selesai ya, karena di video yang hari Senin kemarin itu, dengan jelas sekali saya memberikan angka buy on weakness-nya, jadi mungkin nggak dinonton sampai selesai, makanya si Pak Widinya bisa berpendapat seperti ini. Coba ya Pak Widi, silahkan ditonton sampai selesai. Lalu buat teman-teman yang lain, saya mau klarifikasi dulu nih. Jadi, buat kalian-kalian yang ke sini hanya untuk meminta stock pick, terutama hanya untuk mau mencari di manakah angka belinya, di mana angka jualnya, di mana angka stop loss ya. Mohon maaf ya, kalian salah tempat nih. Karena di sini bukan YouTube untuk memberikan stock pick. Di sini adalah tempat untuk kita sama-sama belajar. Jadi tugasnya saya di sini adalah untuk sharing bagaimana sih caranya supaya kita bisa menganalisa dengan cepat dan bisa bermanfaat ya. Jadi kalau untuk screener yang hari Senin itu bukan untuk memberikan stock pick, karena kalau cuma mau stock pick aja, apalagi mau yang gratisan, itu banyak banget. Jadi teman-teman nggak usah berharap dari YouTube ini ya, salah tempat gitu. Kalau mau stock pick terutama yang gratisan itu banyak banget di media sosial manapun, terutama di Instagram itu juga banyak banget. Dari sekuritas juga banyak banget ya. Tapi pertanyaan saya satu, apakah dari stock pick yang gratis semua di luaran sana, teman-teman bisa profit konsisten? Nah, coba jawab masing-masing, kenapa tidak bisa profit konsisten? Yang salah itu bukan pada stock pick-nya ya. Jadi yang salah adalah pada ilmunya kita. Nah, jadi jangan menyalahkan stock pick yang ada di manapun. Kalau hanya ingin stock pick aja, apalagi mau yang gratisan, maka banyak sekali ya kita bisa dapetin. Setiap hari itu banyak yang share dari sekuritas, banyak live IG, banyak di channel Telegram juga ada. Itu banyak banget. Bertebaran di mana-mana stock pick. Nah, tadi itu makanya yang perlu ditingkatkan adalah ilmu kita, bukan pilihan stock pick-nya. Oke? Jadi stock pick apapun, kalau selama kita tidak berilmu, kita tidak akan mendapatkan profit konsisten. Ya, buat teman-teman yang lain saya tekankan sekali lagi, kalau hanya ingin stock pick di sini, maaf Anda salah tempat, silakan skip aja, mungkin bisa cari di tempat lain, atau ingin bergabung dengan sekuritasnya Wisdom and Invest, karena di sekuritas kita juga ada kasih stock pick secara gratis. Tuh. Menjadi member juga akan mendapatkan stock pick ya.
Tapi tetap kita akan memberikan edukasi, karena yang terutama itu adalah edukasinya, bukan stock pick-nya gitu ya. Kalau edukasinya nggak ada, tetap aja nggak akan konsisten juga. Buat yang mau bergabung dengan sekuritas, kita punya nih rekanan ada 4 Sukor Sekuritas, CUC, NH Korindo, dan Investasiku. Linknya udah ada di deskripsi di bawah juga, tapi kalau teman-teman butuh bantuan untuk dibimbing, kita juga bisa ya, silakan kontak admin, ada di deskripsi di bawah juga. Apa sih yang teman-teman dapetin kalau mendaftar ke sekuritas melalui Wisdom and Invest? Tentunya kalian akan mendapatkan fasilitas ya dari kita, yaitu yang pasti tools yang didapatkan secara gratis. Cuma namanya gratis pasti terbatas ya. Jangan berharap bahwa dengan gratis maka akan mendapatkan full fasilitas. Kecuali kalau teman-teman aktif bertransaksi. Nah, dengan aktif bertransaksi, teman-teman bisa mendapatkan bahkan tools yang komplit seperti para member. Dengan catatan itu ada minimum transaksinya. Boleh ditanya-tanya dulu sama adminnya ya, berapa sih memangnya minimal transaksinya. Karena kalau kalian tidak transaksi, percuma juga ya. Artinya kalian nggak trading, nggak perlu pakai tools juga sebetulnya. Jadi seperti itu. Lalu kita punya acara juga. Ini acara Zoom, siapapun boleh ikutan, terbuka untuk umum dan gratis tentunya. Setiap hari Rabu jam 8 dan Sabtu pukul 4 sore. Jadi di sini teman-teman bisa langsung berkomunikasi dengan coach dari Wisdom and Invest, bisa belajar langsung, bisa bertanya secara interaktif, dan bisa ngeliat-liat nih, emangnya fasilitas Wisdom and Invest apa aja sih? Gitu ya. Kita ada banyak fasilitasnya, dari bot, ini automatic chart bot, ada 30-an lebih, juga ada screener ya, 20-an lebih. Kita berikan supaya teman-teman bisa analisa cepat tanpa ribet, seperti itu. Kita juga ada acara nih, buat yang udah buka rekening, misalnya ada yang baru mau buka rekening, melalui Investasiku ya, tapi dengan kode referralnya Wisdom, ini deposit cukup 5 juta aja, ini deposit ke RDN-nya teman-teman, bukan deposit ke sekuritas ataupun deposit ke kita, tapi ke RDN teman-teman masing-masing. Jadi tenang aja, itu duitnya untuk teman-teman pakai praktek latihan trading. Jadi bukan buat kita ya, bukan buat sekuritas juga. Itu untuk teman-teman. Dan kita berikan kelas secara gratis dengan topiknya The Secret to Profit Consistent. Ini materinya tentu analisa teknikal dan NLP. NLP itu psikologis ya. Jadi yang namanya trading, analisa teknikal itu sebenarnya hanya sebagian kecil aja. Yang paling penting psikologisnya. Jadi ini bagus banget untuk teman-teman. Ada teknikalnya, ada psikologisnya langsung. Silakan ya. Ini gratis. Acaranya tanggal 26 Agustus secara offline di gedungnya Mega Sekuritas. Jadi silakan bergabung atau mau tanya-tanya dulu ya. Ini ada nomor WhatsApp-nya, ada Telegramnya admin, dan DM lewat Instagram itu juga boleh. Oke, kita langsung aja ke analisanya. Jadi saham yang pertama ini yang di-request oleh teman-teman yaitu BMRI. Nah, kita lihat juga kalau misalnya Big Bang, kita cek foreign flow-nya juga ya. So far foreign flow-nya masih bagus nih. Sampai hari ini juga masih ada inflow dari foreign-nya. Dan secara teknikal ini masih oke ya, masih uptrend, candle-nya juga higher high. Jadi di hold aja untuk BMRI-nya ini masih bagus. Sebetulnya untuk Big Bang ini masih oke kok. Mungkin teman-teman kalau ada yang khawatir karena kemarin tuh ada berita apa sih yang soal pembagian dividen nggak boleh gede-gede itu ya. Tapi jangan khawatir, untuk long term Big Bang itu masih bagus banget. Jadi kalau misalnya mau tradingnya sebentar aja masih bisa, ini si BMRI masih strong up. Dia targetnya ya ke area 6.000-an, mudah-mudahan tercapai. 6.150 di Fibo 1,618. Mudah-mudahan ke arah sana, tapi kalau nggak nyampe pun, ingat ya untuk pasang trailing stop. Jadi untuk si BMR ini tinggal di hold aja. Yang saya mau jelasin ini menggunakan 2 chart. Sebenarnya chartnya Wisdom and Invest tuh banyak banget, tapi yang paling sering dipakai yang tadi itu, chart win ya. Chart win ini gampang banget dan enak banget untuk dilihat karena simple, tinggal lihat momentumnya aja. Momentumnya ini masih bagus banget, masih trend up. Ini juga masih berada di atas garis win line. Inflow dari foreign juga ada ya di chart yang tadi.
chart yang ini inflow foreign. Jadi kalau hijau-hijau artinya foreign-nya net buy, kalau orange-orange artinya foreign-nya net sell. Jadi gampang ya untuk menganalisa selama dia berada di atas garis win line itu yang ini masih oke. Jadi di hold aja. Kalau pakai chart GD, ini biasa kita berikan kepada para nasabah secara gratis selama aktif bertransaksi ya. Dan ini gampang banget untuk melihatnya, tinggal lihat aja warna candle-nya. Karena warna candle-nya hijau, ini statusnya juga masih hold. Ini ada support resist-nya, sudah dibentuk otomatis oleh botnya Wisdom and Invest. Nih, jadi teman-teman nggak repot-repot lagi ya, di mana sih supportnya, di mana sih resist-nya. Ini kan breakout, dia all time high, candle-nya juga masih hijau, jadi di hold aja. Sinyal entry sebetulnya di titik hijau, sinyal exit-nya di titik merah ya, kecuali dia sideway. Kalau sideway seperti ini, strateginya tetap gunakan sideway, yaitu beli di support, buy on support, dan sell on strength. Ini supportnya, ini resistnya, jadi ditektokin aja. Tapi begitu dia breakout, maka tinggal di hold. Ya, tinggal pasang trailing stop aja, ini masih oke. Kita lanjut ke saham kedua, yaitu ACES. Untuk ACES, kita ini ya, tinggal lihat momentumnya. Jadi saya mau jelasin sedikit tentang momentum. Kenapa sih chartnya Wisdom and Invest begitu gampang dipakai? Karena kita tinggal lihat momentumnya aja. Momentum berwarna biru Ben-Hur, ini yang kita cari ya. Begitu dia momentum biru Ben-Hur pertama dan semakin menguat, itu sebetulnya adalah sinyal entry. Jadi ketika dia berwarna biru tua dan semakin melemah, artinya ada potensi untuk koreksi. Ini bisa dipakai untuk analisa divergen. Jadi enak banget untuk digunakan. Kalau momentumnya merah pertama kali, itu kita hindari. Jadi kita terhindar ya dari saham-saham yang lagi downtrend. Kalau dia berwarna merah tua dan semakin mengecil, biasa kita gunakan untuk bottom fishing. Tapi sifatnya tentu fast trading, karena dia masih merah momentumnya. Yang bagus itu yang warna biru. Terus kalau pink seperti ini bagaimana? Artinya dia lagi sideway. Jadi gampang ya. ACES trennya apa? Sideway. Tinggal lihat aja titik pink. Tinggal kita tentuin lagi di mana sih support dan resistnya. Supportnya di sini, resistnya di sebelah sini nih. Nah, 7 ini supportnya ya, kita lihat angka supportnya di berapa tuh, 650 dan resistnya di 760. Di 760 itu support dan resistnya. Kalau dia berbalik arah, ini masih ada potensi dia bikin begini ya, bisa bikin trend down begini. Karena di sebelah sini sebenarnya ada pelemahan tren momentum. Jadi hati-hati, kalau terjadi pelemahan momentum biasanya dia berpotensi untuk koreksi. Sama seperti di sini sebetulnya terjadi pelemahan momentum, makanya dia trennya tidak up lagi, dia bergerak menyamping. Nah, tapi jadi hati-hati buat yang sudah punya, jangan lupa pasang stop loss ataupun trailing stopnya. Buat yang belum punya, maka mendingan tunggu di area support aja. Supportnya tadi ya, 650 di 690 itu juga ada support. Kalau mau spec buy di area sana aja. Kalau misalnya udah punya, tinggal pasang trailing stop. Jadi itu untuk ACES-nya. Kita cek pakai satu chart lagi yang GD. GD itu singkatan dari green dot, karena melambangkan titik hijau yang merupakan titik entry-nya. Oke, kita gunakan GD. Untuk GD, ini minimal teman-teman harus paham mengenai tren. Jadi kalau tren, kita tinggal tarik trennya begini. Dia kalau patah trennya, maka ada potensi dia sideway pertama, antara dia sideway ataupun dia downtrend. Jadi nggak langsung jadi downtrend ya, ada potensi sideway. Kalau dia sideway, maka spek buy-nya itu di area supportnya aja. Supportnya di mana? Ini ada garis hijau, 700, 690, dan 655. Di situ angkanya untuk kita spek buy. Karena ini bisa jadi mau bikin begini ya, mau bikin trend channel down. Kalau dia bikin trend channel down, berarti pergerakannya potensinya bisa begini. Nah, makanya harus lihat dulu nih, besok dia break dari 740 nggak? Kalau break 740-nya,
artinya dia akan kembali menguji 780, 795. Tapi kalau nggak break 740, dia malah bikin low lagi, berarti mau ke support dulu. Jadi teman-teman spek buy-nya di area support aja. Dan ini untuk fast trading aja ya, karena momentumnya belum ada, masih berupa titik pink. Gitu. Kita lanjut ke BSDE, saham selanjutnya. Untuk BSDE ini juga agak kurang oke. Momentumnya kita lihat ya, terjadi pelemahan. Jadi warna biru itu semakin mengecil, artinya melemah momentumnya. Di sini masih ada support trend 1170. Jadi di area sana mudah-mudahan bertahan. Kalau dia tidak bertahan, dia closing di bawah sini. Jadinya patah trennya ya, sebaiknya teman-teman hindari dulu. Jadi untuk yang tertarik dengan BSDE, mungkin bisa wait and see dulu. Kalau mau spek buy di area support 1160 sampai 1170 atau 1150 ini masih oke lah, kita kasih toleransi ya. Kasih toleransi di area sini. Tapi kalau dia closing di bawah 1150, berarti dia patah trennya. Nah, jadi watch out kalau sampai patah. Tapi kalau dia mantul, maka spek buy ini untuk fast trading juga, karena dia masih melemah ya momentumnya. Dengan resist, kalau dia mantul, dia akan menguji lagi resist 1245. Jadi saya ulang lagi nih, barangkali takutnya ada yang nggak jelas, perlu support dengan jelas, perlu resist dengan jelas. Supportnya 1160, 1150, resistnya 1245. Itu ya. Kalau dia mantul baru spek buy. Kalau nggak mantul maka hindari. Menggunakan chart GD, ini juga ada support yaitu 1180. Tadi di sini juga 1150 sebetulnya ada. Kalau breakdown maka jauh ya supportnya. Yang selanjutnya itu 1085. Jadi makanya kalau jebol di bawah 1150, closingnya di bawah 1150, hindari dulu. Dia hanya bagus lagi kalau dia mampu break dari resist yang sebelah sini. Kalau dia break, kita bisa gunakan strategi buy on breakout. Kita lanjut ke MBMA. MBMA, kita tinggal lihat momentumnya. Momentumnya ini sebetulnya trennya membaik ya, jadi cukup menarik. Kalau titik pink artinya sideways. Jadi simple ya, sebenarnya analisanya seperti itu aja. Tinggal lihat aja momentumnya. Kalau dia sideways, kita harus menentukan area sideways-nya itu di mana. Sehingga kita bisa menentukan kita mau tektokannya di mana. Belinya di support, supportnya berapa. Jual di resist, resistnya berapa. Nah, dia masih sideways di area sini. Berapa nih? Ini angkanya, coba kita gunakan yang satu lagi. Sini juga ada. Cuma terlalu ini ya, coba kita pakai yang ini. Biar lebih jelas angkanya, MBMA. Ini sebetulnya masih inside bar. Dia bergerak di dalam candle ini. Tuh, sideways-nya ya. Berapa nih? Support di 715, resist 760. Jadi kalau mau spek buy, area-area support jangan pas-pas karena belum tentu juga kena toel, hanya kena toel habis itu naik. Di resist 745, wait, 760. Jangan pas-pas juga karena kemungkinan enggak di toel atau cuma ke toel doang, habis itu dia turun kembali. Jadi tektokan aja ya untuk si MBMA ini, kecuali dia breakout. Kalau dia breakout, jadi buy on breakout. Kalau dia breakdown, maka exit. Simple ya analisanya. Kita lanjut ke SRTG. SRTG untuk momentum dia berwarna merah tua, cukup menarik. Di sini juga ada support 1530. Kalau mau spek buy boleh, tapi kalau dia closing di bawah support berarti mungkin bisa exit dulu ya. Dengan resistnya di area 1655, 1630 sampai 1655, 1680 juga ada resist dan 1785. Kalau mau spek buy dekat-dekat support aja supaya resikonya lebih kecil.
Ini cukup menarik untuk spek buy. Ingat ya, sekali lagi sifatnya spek buy, spekulatif artinya karena dia momentumnya menjadi merah tua dan dia di area support. Karena momentumnya masih merah dan dia masih di bawah MA 200, artinya downtrend time frame besarnya, artinya kita hanya untuk fast trading dulu ya, kecuali dia bisa breakout nih dari area sini, 1785. Kalau dia breakout, maka potensial menjadi double bottom kalau breakout. Tapi kalau nggak breakout, artinya belum terkonfirmasi, bisa aja dia mau bikin triple bottom kek, atau dia lagi sideways kek, bisa aja ya. Habis itu kalau jebol, maka konfirmasi bahwa dia breakdown, sebaiknya exit. Menggunakan chart GD, ini juga ada support tuh, 15.15 dan resist di 1785, 1805, 1860. Karena dia bergerak di dalam dua garis, artinya dia lagi sideways. Ini tektokan aja. Kalau breakdown maka out, kalau breakout maka buy on breakout. Kita ke saham selanjutnya yaitu MEDC. Saya belum cek lagi nih harga oilnya berapa. Mungkin kalau teman-teman sempat coba dicek dulu harga WTI oilnya berapa. Ini belum saya cek. Cuma si MEDC ini lagi di support ya. Ada support MA 200 di 10.45 juga 10.20 itu ada support. Ini waktu itu ada gap nih di sini. Nah, gapnya kecil aja sih. Barangkali dia mau nutup gap dulu habis itu baru naik. Selama WTI oilnya bagus, trennya kita harus lihatin juga ya. Kalau trennya bagus, maka ini masih berpotensi untuk mantul ke resist 1145. Jadi kalau mau spek buy, sebetulnya boleh-boleh aja. Mungkin untuk lebih kecil resikonya belinya di dekat 1020 ya. Di area 1020, buy on weakness. Begitu dia mantul, maka bisa sell on strength. Tapi kalau dia breakout, hold aja. Kalau breakout, hold aja. Kalau ada yang belum punya, maka bisa buy on breakout. Oke, buy on weakness di support ya. Tadi udah saya jelasin supportnya. Momentumnya sih memang melemah, tapi bisa aja kalau dia mantul kembali, maka momentumnya akan menguat kembali. Menggunakan chart GD. Chart GD sih masih warna hitam candlenya, jadi belum ada sinyal untuk entry. Biasa sinyal entry-nya di titik hijau. Kalau candle orange sifatnya spekulatif buy. Tuh di sini ya kelihatan ya, ada kayak gap gitu. The open gap up nih waktu itu. Makanya candlenya bentuknya seperti itu. Supportnya tentu di area gap itu atau bahkan di sini juga menjadi support nih 965. Jadi kejauhan ya. Makanya pantau dulu apakah dia kuat mantulnya. Kalau dia mantul maka spek buy aja. Kita cek ya itu angka gapnya di berapa. Di 1000 nih. Nah, closing 1000. Di angka 1000 itu gapnya ya. Kalau support yang di sini tadi udah 965. Next ACS. Loh, ACS-nya 2 kali ya. Sebentar. Oke, ternyata ada ke double nih yang request ACES, jadi saya hapus aja ACES-nya. Satu lagi saya ganti Cevin ya, karena ada salah satu juga yang request-nya Cevin tapi agak terlambat, jadi nggak apa-apa karena ini kurang satu saham saya tambahin. Kita bahas Cevin. Untuk Cevin dia masih ada momentumnya masih oke, tapi dia belum bisa close di atas 750 nih. Dia masih menguji ya. Kalau dia mampu closing di atas ini, maka bagus banget, berpotensi banget untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Volumenya sih agak menurun ya. Mudah-mudahan dia bisa breakout disertai dengan konfirmasi volume yang besar di atas rata-rata, maka ini akan lanjut lagi naik ke atas. Coba kita lihat secara weekly-nya bagaimana sih. Kalau dari chart GD, ini juga kelihatan ya, ada support di 640, resistnya di 750, itu highest-nya. Kalau dia bertahan, misalnya dia turun lagi nih, dan teman-teman mau spek buy untuk Cevin, maka boleh spek buy di area-area support 640 sampai 615.
Kalau jebol berarti dia mau ke sini nih, 575 sampai 560. Nah, jadi harus lihat kalau dia turun, dia mantulnya di mana. Kalau dia udah mantul, baru kita spekulatif buy ya. Jadi pastikan dia mantul dulu, karena kita harus tahu dia mantulnya di support yang 640, 615, atau 560. Nih, weekly-nya cakep sekali. Weekly-nya sih bagus ya. Dia breakout masih uptrend, strong uptrend. Secara weekly momentumnya juga masih bagus. Selama dia bertahan di atas support-support ini nih, 640, maka dia masih bagus banget. Berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ke atas si Jevin. Yang udah punya tinggal hold aja. Yang belum punya maka bisa spek buy-nya di area-area support ya. Terutama di support yang ini nih. Mana tadi? Nah, 640, 615 di area sana. Kita lanjut SMGR. Untuk SMGR momentumnya sih melemah ya. Harganya naik, ininya melemah, jadi watch out. Kalau yang udah punya maka jangan lupa pasang trailing stop. Yang baru mau entry mendingan wait and see dulu. Lihat dulu ya di supportnya. Ini ada support trend yaitu 6550, dia mantul apa enggak? Kalau dia mantul di sana maka spek buy-nya di sana mungkin lebih menarik. Tapi kalau closing di bawah tren ini artinya patah ya trennya ya. Atau kalau dia breakout, break high lagi, maka dia akan melanjutkan ke resist 7450. Nah, jadi watch di support-supportnya nih, dia mantul apa enggak? 6725, 6550 dengan resist berapa nih? 7200 ya, 7450. GD, chart GD, dia lagi sideways karena bergerak di antara dua garis, yaitu 7125 dan 6.600 sampai 6.475. Jadi kalau mau spek buy mungkin bisa spek buy di dekat-dekat support aja ya. Barangkali dia mau sideways dulu di sebelah sini, jadi kita bisa tektokin aja. Oke, tadi 6550, di sini juga ada ya 6.600 itu area-area supportnya. Kita lanjut ke PTPP. Momentum merah berarti agak kurang oke untuk PTPP-nya. Nanti ditunggu aja sampai dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil seperti ini ya, baru spekulatif. Jadi ini masih hindari dulu, jangan entry dulu, dia patah nih dari trennya. Tuh, di sini ada trennya, lalu dia patah. Jadi makanya dari tadi pun ketika kita menganalisa, kita lihat area channel up-nya, kalau closing-nya di bawah itu artinya dia patah trennya, kita bisa SOS atau exit dulu. Dari candle di GD, ini juga ya, candlenya masih hitam. Kalau mau tunggu spek buy, maka tunggu sampai dia keluar titik hijau dan ada candle orange, terutama di area support. Kalau ini supportnya di 530 tuh, nanti bisa lihat ya di area 530, kalau dia mantul keluar titik hijau, candlenya orange, maka boleh spekulatif buy. Kita lanjut ke HATM. HATM ini volumenya rata kayak sisir, jadi kelihatannya sahamnya ini saham repo ya. Biasanya kalau saham yang seperti ini sih saya hindari karena agak sulit untuk menganalisa pergerakan dan volumenya. Jadi kita nggak bisa pakai volume price action untuk menganalisa saham ini. Dia breakout dengan volume nggak bisa kita analisa karena volumenya rata ya, kayak sisir. Sehingga kalau mau tetap maksain untuk entry di saham seperti ini sih ada support-supportnya, yaitu di support 218 dan resist 234, 242. Selama dia di atas 218 ini masih oke, tapi kalau breakdown maka hindari. Ya, saya sih nggak menyarankan ya buat teman-teman lain kalau misalnya yang belum masuk ini mendingan cari aja saham lain yang lebih menarik. Tapi kalau tetap mau maksain, maka bisa gunakan support dan resist yang tadi saya kasih. Untuk chart GD, mendingan kita skip aja kalau analisa yang seperti ini nggak bisa ya, nggak maksimal. Chart GD itu adalah trend follower.
Jadi lebih baik teman-teman gunakan chart ini untuk menganalisa saham-saham yang lagi uptrend, terutama saham-saham yang berkualitas, yang blue chip ataupun yang tidak begitu volatil ya. Kita lanjut ke BABP. BABP, momentumnya kita lihat, momentumnya ada perbaikan, dia berubah menjadi merah tua, jadi mudah-mudahan dia mau balik arah nih, mudah-mudahan. Kalau mau spek buy bisa di support 78 ataupun 75, ini low-nya ya, 75. Dan resistnya di 83, 85, 89, sampai 92. Itu resist-resistnya. Mudah-mudahan sih dia mantul ke atas nih. Dia sebenarnya lagi sideway ya, secara majornya dia masih bolak-balik di sana. Jadi kalau mau spek buy-nya di area support. Kalau dia jebol lagi maka exit. Kalau dia mantul maka bisa ikutan. Tapi hanya untuk fast trading dulu selama dia belum mampu breakout dari MA 200 di 93. GD, chart GD ini juga ingat ya kalau lagi sideway, baik di chart win ataupun chart GD, kita gunakan strategi sideway, yaitu BOS dan SOS. Beli di support, jual di resist. Buy on support, sell on strength. Support 79, 75, 74, bahkan ada 74 ya di sini ya. Resist di 82, 87, 93. Tuh, gampang banget udah dibikinin support resistnya oleh sistem. Teman-teman tinggal lihat yang hijau angkanya juga hijau, garis yang coklat angkanya juga coklat. BBRI selanjutnya. BBRI ini saya udah pernah bahas sebenarnya kemarin ya, di video kemarin tuh saya ada bahas untuk BBRI. Kita lihat beberapa chart deh. MSF BBRI. Karena ada beberapa cara kita bisa menganalisanya. Untuk Big Bang, sekali lagi saya bilang sebenarnya masih bagus secara long term, tapi kalau short term-nya untuk si BBRI mungkin bisa pantau di 5525 ya, karena itu adalah area support trend-nya. Selama dia masih bergerak di dalam support uptrend, di dalam channel uptrend yang warna hijau ini, maka dia masih oke. Yang mau spek buy boleh 5525, tapi kalau breakdown, jangan buru-buru langsung nambah ya. Mungkin bisa menunggu di support selanjutnya yaitu 5350. Tuh. Oke, resist 5750 dan area 6000 itu resistnya. Momentumnya melemah dan di sini ada pelemahan tren juga. Tapi don't worry, Big Bang ini masih bagus banget. Yang penting teman-teman atur porsi entry-nya, jangan all in ya. GD, kalau chart GD, karena dia sideway, biasanya titik hijau dan titik merah ini kita abaikan. Kita gunakan support resistnya aja. Yang ini memang belum terbentuk, tapi angkanya kita bisa lihat di chart yang satu lagi ya, yaitu di sini, di 5350 sampai 5400 itu area support, sama yang tadi saya sebut 5525. 5450 juga ada lagi. Foreign flow-nya masih oke. Walaupun hari ini net sell, tapi secara tren dia masih bagus ya, masih oke. MSF, kita lihat apalagi kalau nanti dia masuk ke area oversold, itu menarik banget. Jadi kalau yang mau menunggu, mungkin bisa menunggu sampai dia ke area oversold, baru spekulatif buy untuk si BBRI-nya. Ya, barangkali di 5350 dia udah oversold, nah ini boleh spek buy di area sana, oke? Kita lanjut ke NICL. NICL kayaknya lebih menarik NCKL-nya ya, kalau nggak salah nih NCKL. Nah, cukup menarik. Nah, NICL kita bahas aja, karena yang di request itu NICL. Dia lagi di MA 200, momentumnya oke, cuma likuiditasnya nih yang agak melemah ya, volumenya semakin menurun, semakin tipis-tipis. Biasanya sih saya kurang suka. Yang saya suka itu kalau dia justru volumenya semakin meningkat, candle-nya higher high, apalagi ada momentumnya. Jadi kayak di sebelah sini ya, momentum warna biru, candle-nya higher high,
volumenya juga tebal, maka saya suka biasanya seperti itu. Kayak di sebelah sini juga momentum biru, volumenya ada, dan dia bikin higher high breakout, maka biasanya entry-nya di sana. Kalau ini spec buy boleh-boleh aja, support MA 200-nya itu 224 ya. Kita buletin 224. Kalau support trend, ini ada trend down 216. Jadi silakan boleh spek buy di sana, tapi kalau breakdown dari supportnya atau misalnya tiba-tiba ada buangan deras, cek pakai haki juga bisa. Kalau misalnya banyaknya haki, tekanan dari sellernya besar, maka jangan entry dulu. Ini ada support tuh 214 tuh. Nah, kita pakai support yang ini aja deh secara horizontal ya, 214. Kalau mau spek buy, maka spek buy di area-area sini nih. Tadi kan MA 200-nya berapa tuh? MA 200 224. 224 sampai 214 ya, kalau mau spek buy di area-area sana. Oke, kita lanjut ke SMSM. SMSM. Kita lihat ya. Untuk candle-nya sih saya biasanya agak kurang suka nih, karena banyak jarum-jarum begini. Momentumnya sih berwarna titik pink, artinya dia sideway. Area sideway-nya cukup terlihat jelas, yaitu area support yang di sini dan resist ini dia sering bolak-balik di situ. Jadi kalau mau tektokan itu boleh-boleh aja dengan support 1965 dan resist 2160. Kalau mau beli itu ataupun mau jual jangan pas-pasan ya, karena dia sering bikin jarum, kadang cuma ketoel, baik support ataupun resistnya. Jadi juallah sebelum kena support dan resistnya juga. Jual dan beli sebelum kena support dan resistnya ya, jadi kasih toleransi. Tapi kalau dia breakdown, artinya closing di bawah 1965, jadinya patah trennya, sebaiknya dihindari aja dulu ya. Kita lihat dari GD, chart GD supportnya malah lebih jauh lagi. Dia pakai support yang ini nih, 1910, resistnya di 2160. Kalau mau spek buy mungkin misalnya tadi kalau supportnya yang di sini terlalu tinggi, 1965, kita mau kasih toleransi ke 1910 itu boleh. Jadi spek buy-nya mungkin di area sini ya, lebih low risk. Barangkali dia mau jebol, kayak waktu itu di sini, dia jebol habis itu naik lagi. Nah, kita juga spek buy-nya begitu aja ya. Ketika dia jebol, kita wait and see, tapi begitu mantul, kita baru ikutan. Jadi sama seperti di sini, ketika jebol, kita jangan entry, tapi begitu dia mantul, kita spekulatif buy. Jadi spek buy-nya ketika dia konfirmasi mantul. Gitu ya, untuk si SMSM ini. Kita lanjut ke NTBK. NTBK tidak begitu liquid ya, volumenya udah semakin mengecil, jadi hati-hati. Biasanya sih kalau yang begini saya nggak suka, saya hindari. Kalau mau entry itu, walaupun dia sahamnya misalnya saham gorengan, saya lebih suka ketika dia bikin higher high, jadi di atas garis win line, dia volume meningkat, momentum meningkat, biasanya saya lebih suka di saat itu. Kalau saat seperti ini, dia udah mulai bikin lower, ini lower high ya, udah bikin begini, lalu volumenya sudah mulai melemah, momentumnya juga tidak ada, jadinya biasanya saya skip. Saya cari saham lain yang lebih menarik. Tapi kalau teman-teman mau, tetap mau dipaksakan, maka silakan aja. Cuma saya nggak rekomen ya. Ini supportnya di 58, resistnya di 65, 66, support bawahnya lagi juga ada di 54. Nih saham 50-an agak dangerous ya, jadi hati-hati, cukup volatil dan sangat-sangat high risk. Kecuali dia breakout lagi, misalnya dia breakout, volumenya semakin meningkat lagi, momentumnya semakin meningkat lagi, itu baru menarik lagi ya. Jadi biasanya saya sukanya ketika dia mulai mau naik, volumenya mulai liquid, momentumnya mulai menguat, itu yang menarik. Tapi kalau begini maka ya copet-copet boleh lah. Tapi kalau sampai dia menuju ke 50, ingat disiplin ya. Support 57, 56, resist 71, ini supportnya 50 ya. Iyalah ya, support kuat itu 50, udah mentok tuh di 50. Kecuali dia masuk ke papan apa tuh yang udah bisa
sampai 1 ya, jadi harus hati-hati. Oke, kira-kira itu aja sih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Bagi yang masih punya pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas dari cara penjelasan saya, silakan tanya di kolom komentar. Walaupun agak slow respon, I'm so sorry ya. Jadi kalau mau fast respon itu di Telegram ataupun di Instagram mungkin malah lebih fast respon daripada di YouTube ya, karena saya jarang-jarang sebenarnya buka YouTube-nya, hanya pada saat mau eh, upload aja dan komentarnya kadang-kadang juga nggak terbaca gitu sama saya. Nah, jadi untuk fast respon sebaiknya teman-teman di ini ya, di Telegram ataupun di Instagram. Tapi tenang aja, yang di YouTube tetap akan saya baca. Oke, thank you buat yang udah setia di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman cuan, semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.